Halo Detikers, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi nih sama aku Viani di program Viral yang membahas tentang isu-isu yang sedang trending dan juga menjadi buah bibir masyarakat. Kayak topik kali ini nih yang membahas tentang gimana caranya hemat kuota. Karena kan kita tahu ya, diperpanjang lagi tuh namanya PPKM, terus akhirnya nggak bisa sekolah tatap muka, nggak jadi, terus banyak mall ditutup, banyak kegiatan yang akhirnya jadi full online lagi. Nah, kalau misalnya hal ini dilakukan terus-menerus kan tandanya penggunaan internet tuh semakin banyak ya di aspek kehidupan kita. Nah, apakah Indonesia sudah mumpuni nih internetnya? Teman aku akan menjawab, udah ada Mas Lucky Sebastian sebagai pengamat gadget yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Langsung aja kita undang ini dia, Mas Lucky. Halo. Hai, Halo Mas apa kabar? Lucky. Baik, Mas Lucky kabarnya baik? Baik, sehat. Sehat ya. Nah, Mas Lucky, Ya, tadi aku udah singgung sedikit tentang internet nih di Indonesia. hmm, Semuanya udah full online kan rata-rata ya Mas ya, sekolah, ya. administrasi, terus kerja. Sebenarnya Indonesia tuh udah mumpuni belum internetnya, Mas? eh, Bisa dikatakan sudah dan belum. Waduh, gimana tuh, Jadi Mas? Indonesia itu kan luas ya, dia kan kepulauan. Jadi memang ada daerah-daerah yang mumpuni internetnya, ada daerah-daerah yang juga tidak gitu. Nah, tapi kebetulan kemarin itu seperti dari Kominfo sudah menyelesaikan 4G LTE untuk daerah-daerah 3T ya, yang terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi kita berharap sih internet makin bisa dinikmati oleh banyak orang. Memang di saat seperti ini, mungkin orang-orang yang di kota yang internetnya bagus juga bingung ya lihat banyak berita. Kadang-kadang ada orang-orang yang sekolah itu sampai harus naik ke bukit atau ke gunung untuk dapat sinyal ya. Bener. Jadi kita menyadari bahwa internet di kita tuh tidak mudah karena area dan lokasinya juga sangat sangat luas ya. Nah, ya, jadi kita bisa katakan mumpuni iya, belum juga iya. Tapi secara secara kalau kita ngomong apakah Indonesia internet cepat? Belum sih, Indonesia itu urutan keberapa ya kira-kira 121 lah di dunia gitu. Oke, masih Jadi jauh ya. jadi masih sama tetangga kita yang terdekat itu jauh banget. Nah, jadi masih banyak yang harus ditingkatkan untuk dapat internet yang bagus dan stabil. Karena nanti internet ini akan jadi tulang punggung ya untuk semua kegiatan. Bener-bener, Mas. Itu Mbak. Nah, itu kan mumpuni atau enggaknya ya Mas Lucky. Kalau misalnya Ya, mahal atau enggaknya, internet di Indonesia tuh cenderung mahal ataukah sudah mulai terjangkau untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah? sebenarnya internet di Indonesia itu untuk kalau kita ngomong paket data, untuk ngomong langganan WiFi gitu ya, itu sebenarnya sudah terjangkau ya, sudah harganya bisa dikatakan ya bahkan lebih baik atau lebih murah dari sebagian sebagian besar tempat-tempat lain di dunia gitu. Karena tempat-tempat lain di dunia juga suka menawarkan harga internet yang lebih mahal. Jadi Indonesia ini sudah bisa dikatakan oke, kemudian persaingannya kan juga sedang gencar-gencarnya nih. Jadi akhirnya banyak paket-paket data yang semakin murah. Nah, tinggal masalahnya apakah paket data yang murah ini reliable ya, makin makin bisa juga digunakan dengan kepastian bahwa dia bisa digunakan terus atau kalau enggak eh, koneksinya bagus gitu. Oke. Kadang-kadang kan orang-orang juga mengatakan iya murah sih murah tapi nggak bisa Lemot. dipakai jadi lemot. Nah ini penting banget.
Jadi kalau bisa dapat ya syukur. Jadi ini penting buat kita menentukan misalnya kalau kita pilih paket data untuk provider dari handphone itu apa yang bagus di lokasi kita karena setiap lokasi itu beda-beda. Misalnya provider A itu bagus di daerah Tangerang misalnya ya. Mm-mm. Kemudian di Bekasi itu belum tentu dia bagus. Mungkin provider B yang lebih bagus. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kita harus pakai yang mana. Karena Berarti kalau misalnya apa? paketnya murah, Mm-mm. tapi juga nggak jalan untuk apa ya? Berarti nggak ada rekomendasi khusus ya Mas, provider apa yang bagus gitu? Nggak ada. Kecuali paling kalau kita bicara internet lewat LTE atau 4G gitu, untuk area cakupan ya. Jadi Mm-mm. di mana-mana kemungkinan sinyal dia ada yaitu ya milik Telkom ya. Itu karena dia jaringannya sudah ada di mana-mana. Nah, ini yang terbanyak yang bisa Hmm. diakses gitu. Oke, ya berarti yang punya Telkom alias IndiHome ya Mas ya? Kalau untuk WiFi ya berarti IndiHome. IndiHome Untuk itu jari. hampir ada di tempat-tempat yang tempat ya provider WiFi lainnya eh, tidak bisa masuk atau belum masuk ya. Gitu. Tapi katanya nih Mas, dengar-dengar tadi sempat mencuri obrolan dengan Mas Luki, katanya juga Hmm? tempat tinggal atau pemukiman yang mengizinkan beberapa provider aja gitu yang bisa masang di dia. Itu maksudnya gimana tuh Mas? Ya, ya jadi memang ada peraturan tidak tertulis gitu ya. Jadi eh, kan biasanya kita tuh ada pemukiman itu kan jadi klaster pengguna internet yang besar ya selain perkantoran. Dan ini tergantung juga eh, dengan si pengurus pemukiman, mereka kan juga bisa mendapatkan kelebihan ya dari penyediaan paket WiFi misalnya. Jadi mungkin dia ada perjanjian dengan provider A sehingga provider yang lainnya tidak bisa masuk atau mereka eksklusif dengan provider A gitu ya. Jadi yang lainnya nggak bisa masuk. Dan ini terjadi di mana-mana sebenarnya. Oke. Kalau kita bilang boleh atau nggak boleh, saya juga tidak tahu peraturannya. Tapi memang kalau bisa sih internet itu setiap orang itu boleh memilih. Oke. Berarti alangkah lebih baiknya jangan dimonopoli ya Mas ya, karena kita bebas untuk memilih provider mana yang pengen kita gunakan gitu ya Mas ya. Iya, jadi kalau namanya monopoli ketika kita misalnya mendapat layanan buruk ya kita nggak bisa berpindah ya. Tapi ketika nggak monopoli, layanannya buruk, orang-orang bisa berpindah itu si provider sendiri akan berusaha lebih baik menyediakan bagaimana mereka Kualitasnya makin bagus ya Mas mengatur ya. pastinya kualitasnya itu lebih bagus. Nah ini keuntungan untuk para konsumen. Oke. Nah, kalau misalnya membahas tentang WFH atau SFH, School from Home. Kalau WFH kan rata-rata kita ada beberapa kantor yang disediakan paket data oleh kantornya ya Mas ya. School from Home juga kita disediakan paket data oleh Kemendikbud gitu. Tapi nggak jarang juga nih Mas, ada kebutuhan-kebutuhan luar lainnya yang kayak mengunggah video atau mengupload video yang akhirnya menggunakan Ya. kuota pribadi gitu. Hmm. Nah, kira-kira kegiatan apa sih Mas dalam school from home ya Mas ya cakupannya yang paling Ya. memakan kuota internet paling banyak gitu Mas? Yang memakan kuota internet paling banyak itu adalah video. Video Jadi ya. misalnya video itu kan masif ya. Jadi rata-rata nih kalau kita Zoom misalnya mengadakan lewat Zoom gitu. Nah ini Zoom ini kan bisa antara one by one atau dengan grup ya. Kalau sekolah itu kan berarti grup ya. Itu kuota terkecil itu 1 jam itu sekitar kira-kira 540 MB ya. Kalau kita naikkan lagi dia ke HD itu sudah 1,35 giga. Oh, Nah, dan cepet ya. sedangkan pemerintah ini kalau saya baca menyediakan untuk sekolah dasar dan menengah itu bantuan kuota itu 12 giga ya.
Jadi bayangin kalau sehari 5 jam aja, misalnya 540, itu berarti sudah 2,5 giga ya. Jadi nggak akan cukup nih gitu kalau misalnya untuk dipakai video untuk melakukan sekolah selama 1 bulan ini tidak cukup 12 giga itu. Jadi memang akhirnya ya itu kita sering dengar emak-emak ini suka ngambek dikit-dikit anaknya minta kuota, dikit-dikit Bener. anaknya minta kuota gitu kan. Ya, karena memang video ini menghabiskan banyak kuota. Video itu video call kah aja seperti Zoom meeting atau mengunggah video atau menonton video juga besar Mas gigabyte yang digunakannya? Ya sama, jadi Zoom meeting, kemudian kita menonton videonya, kemudian kita mengupload video, itu angkanya sama-sama aja. Oh, karena mungkin audio visual kali ya Mas ya? Iya, Banyak betul, data betul. yang harus digunakan gitu. Iya, jadi kan dia kan misalnya video itu rata-rata 30 fps ya. Jadi 1 detik itu anggaplah dia naikkan 30 gambar gitu. Jadi kalau namanya tinggal dikalikan aja kalau 1 jam itu. Jadi sedemikian banyak gambar yang harus dinaikkan, akhirnya ya angkanya segitu. Semakin bagus kita pakai resolusinya, semakin jelas, tapi ya juga semakin besar. Oke. Nah, tadi Mas Lucky udah menyinggung perihal emak-emak yang ngomel karena kuota. Nah, di sini juga udah ada beberapa teman aku nih Mas yang akan join Zoom meeting kita hari ini. Ada emak-emak yang nggak tahu nih ngomel apa enggak, dan juga ada mahasiswa yang juga memakai kuota untuk kegiatan belajar. Langsung aja kita invite, ini ada Mbak Rizka dan juga Kevin. Halo. Hai. Hai, apa kabarnya Kevin dan Mbak Rizka? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kalau Mbak Rizka ini merupakan ibu 2 anak yang anaknya 1 udah mulai sekolah ya Mbak Rizka? Sudah mulai sekolah. Sudah mulai sekolah, satunya masih belum sekolah atau Dulunya online satunya sekolahnya, lagi? tapi kayak les aja sih, nggak formal, informal. Oke, bukan sekolah yang formal tapi les-les juga, tapi tetap pakai Zoom meeting dan juga ngupload video ya? Iya, betul. Oke, kalau misalnya Kevin adalah mahasiswa dan juga kerja juga ya, Vin ya? Iya. Terus menggunakan WiFi atau paket data nih, Mbak Rizka dan Kevin? Aku kalau di rumah pakai WiFi, tapi kalau ternyata lagi nggak bagus, mau nggak mau nih tethering sama punya ibunya. Oke, Karena tetap kan ya. nggak sama yang stabil ya, kalau yang di tempatku sih nggak sama yang stabil. Oke, tetap pakai tethering tuh Mas Lucky. Internet Indonesia. WiFi-nya. Oke. Ya, cukup menghabiskan kuota sih, Mas. Oke. Ya, ini curhatan mama nih. The real curhatan emak-emak ya. Kalau misalnya curhatan abang-abang nih, Kevin, gimana? Apakah kuotanya juga habis juga, apa boros gitu? Kalau kuota aman sih, kalau misalnya di rumah aja kan cuma soalnya pakai WiFi. Jadi nggak begitu keluar sih kuotanya. Kayak gitu sih. Tapi paketan WiFi itu mempengaruhi nggak sih Mas Lucky untuk kecepatan dan juga kualitasnya ya? Biasanya tergantung banget dari si providernya. Kalau kita bicara wireless ya, jadi misalnya operator itu untuk wireless, misalnya seperti Telkomsel, XL begitu, biasanya paketan yang besar itu tergantung mereka apakah diberi jalan yang lebih besar gitu ya. Itu mereka bisa mengatur. Kan kalau lebih sedikit ya lebih diatur supaya ada antara keseimbangan, kalau enggak dari sisi marketing lah, keperluan profitable. Nah, tapi nggak selalu begitu sih. Kemudian juga antara kalau di WiFi ini, provider WiFi ini, dia ada yang namanya FUP ya, atau Fair Usage Policy. Jadi seperti IndiHome ini memberikan jumlah tertentu setelah kita pakai, dia akan diturunkan. Misalnya kalau
kita langganan IndiHome 10 Mbps, setelah sampai 300 giga penggunaan, dia akan diturunkan kecepatannya. Oh. Nah, ini yang walaupun disebut unlimited, ini tidak murni unlimited. Tetap ada perhitungannya ya, Mas? Ada perhitungan, ada batasnya. Agak rugi. Makin kita nanti pakai lebih panjang lagi, semakin lebih rendah lagi kecepatannya gitu. Oh, nih makanya kalau akhir bulan internet di rumah agak-agak lemot, nah ternyata ada itunya ya, perhitungannya. Ya, betul. Tergantung provider yang kita gunakan apa. Oke, kalau misalnya Mbak Rizka sendiri pakai provider apa nih di rumah? Pakainya First Media. First Media. Kalau misalnya provider handphone? Handphone pakai Indosat dan Telkomsel. Oke. Nah, Tapi aja, kita kan nggak pernah tahu gitu ya, maksudnya nggak pernah dijelaskan detail sama marketing. Ini paketnya sekian gitu, nanti pencapaian penggunaan sekian nanti akan drop. Taunya cuma pakai sekian nih Bu, di iming-imingi gitu kan, lancar deh pokoknya dengan bayar segala macam. Nah, tiba-tiba lemot, saya baru tahu ternyata ada hal itu di baliknya. Tapi selama menggunakan First Media dan juga Indosat dan Telkomsel, sempat sering gangguan nggak? Terutama ininya ya, Wi-Fi-nya ya, sebagai core utama proses belajar. Indosat yang sering gangguan ya. Nggak di rumah, nggak di kantor, itu gangguan. Jadi kayak agak kayak nge-zoom gitu, kalau ada meeting nge-zoom, ya itu suka lemot, tiba-tiba menghilang dari pantauan, ya itu karena itu. Menghilang dari peradaban ternyata karena nggak ada sinyal ya. Saya nggak ada sinyal. Saya juga nggak tahu sekarang saya ada di mana gitu kan, di hutan belantara atau di mana tuh nggak ada sinyal, hilang. Waduh. Kalau dari provider Wi-Fi-nya sendiri gimana nih? Sering ada gangguan kah atau sampai saat ini lancar-lancar aja? Unlimited kan ya paketnya? Unlimited, tapi ya itu sebulan bisa 3-4 kali lah errornya. Oke. Cukup banyak, cukup sering sih. Jadi kadang kita suka gemes juga. Di saat butuh dia nggak ada gitu kan. Lagi seneng-senengnya ditinggalin gitu. Oke. Kalau kayak gitu gimana tuh Mas Luki kasusnya? Sering drop. Cuaca mempengaruhi nggak sih kalau hujan terus lemot gitu? Cuaca bisa jadi mempengaruhi, ya terjadi benar-benar tergantung jaringan kan. Kabel terkelupas atau kabel yang koneksi tidak bagus juga bisa. Nah, misalnya kalau kayak Ibu Rizka gitu ya, kayak Mbak Rizka gitu, kan pakai FM ya, pakai FM. Nah, FM itu kan dia tergantung nih ke bagian yang seluruhnya fiber optik atau fiber optik dengan koaksial. Jadi ke dalamnya itu koaksial. Nah, pertemuan antara fiber optik dengan koaksial ini seringkali masalah. Kalau kena air, dia gangguan. Nah, ini memang umum terjadilah. Jadi biasanya banyak faktor, ada juga di panelnya, ada juga di kabelnya, ada juga di modemnya. Nah, ini yang kita nggak bisa prediksi sih. Tapi ya memang kalau namanya untuk terus-terusan bagus, agak jarang juga, pasti biasanya semua provider punya masalah lah ya. Gitu loh, makanya meme itu suka ada tuh ya, sudah di restart Mas modemnya. Gitu. Itu meme andalan tuh, semua masalah solusinya di restart. Iya, sudah restart. Mas modem saya hilang, ya di restart aja. Gimana mau di restart orang hilang? Nah, kalau Kevin gimana nih, pakai apa dan kendalanya selama ini gimana selama kuliah? Kalau di rumah sih pakai Excel Home. Kalau provider handphone sih pakai Indosat juga. Gitu. Kalau Indosat emang ini sih rada-rada sinyalnya emang kurang, apa ya? Kayak misalnya kayak di ini deh, di gedung misalnya di lantai udah agak tinggi dikit dia suka hilang sinyalnya kayak gitu. Kalau Indosat. Iya. Tapi kalau di Wi-Fi rumah, kalau Excel Home sih aman-aman aja. Selama ini sih masih aman-aman aja. Paling kalau belum bayar itu kadang suka nggak ini sih. Suka udah hilang aja, udah nggak bisa dipakai lagi. Di blok, mesti bayar dulu. Kalau itu kayaknya emang hukum pasti deh. Kalau emang belum bayar, emang kalau nggak dapet internet. Tapi kalau misalnya yang sampai lemot gitu atau enggak yang tiba-tiba mati, error, down gitu nggak pernah ya?
Dulu sempat pakai IndiHome sih, jadi terus pindah ke Excel Home. Pindah ke Excel Home gara-gara IndiHome itu kebanyakan errornya kalau di daerah rumah gue gitu. Makanya ganti ke Excel Home. Balik lagi ke ini ya Mas ya, domisili dan juga Ya, komplek mungkin pemukimannya ya, supportnya betul sih. jaringan yang seperti apa. Nah, Kevin sama Mbak Rizka sendiri kegiatan school from home-nya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Dari Mbak Rizka dulu deh coba. Kalau anak kan biasa kasih tugas, nanti difoto lah, divideoin lah. Nah, kendalanya pada saat mengirimkan video sih. Jadi kalau memang lagi lama itu muternya tuh lama banget yang, aduh nggak tahu deh nyampainya kapan gitu kan. Tiba-tiba nge-lag. Nah, kadang nggak terkirim. Di kita sudah berhasil, tapi di sana ternyata nggak bisa dibuka atau nggak bisa di play seperti itu sih. Oke, Itu kalau nggak tahu misalnya, kejadiannya di mana itu kesalahannya. oke, kalau Kevin ngapain aja nih selama kuliah atau kerja? Zoom meeting kah? Atau ada ngupload video juga mungkin? Kalau kerja sih paling meeting biasa ya. Terus lebihnya paling pakai kayak intranetnya kantor. Terus kalau kampus sih, kalau itu paling ya tugas-tugas biasa sih. Banyak kan download modul, download tugas. Terus kalau bikin video juga ada, cuma nggak begitu sering. Cuma beberapa mata kuliah doang, kayak gitu. Oke. Dulu IndiHome itu kendalanya sempetnya tuh gara-gara bisa juga kalau zamannya lagi layangan tuh, lagi main layangan, bisa karena itu juga tuh. Kadang si benang layangannya nyangkut di kabel si ininya, internetnya gitu. Oh gitu, nggak ditanam Iya. ya dia kabelnya? Nah kalau gue tuh kayak, dia tuh awalnya gue tuh kayak narik kabel dari perumahan yang udah ada wifi-nya. Jadi di tempat gue tuh belum ada yang masang IndiHome, terus gue kayak request bisa narik kabel kayak gitu. Terus kayak bayar lebih sih gitu. Oke. Berarti terpantau daerah rumah kamu banyak anak layangan ya? Iya. Kalau lagi masanya doang. Oh, pada masanya. Iya. Tapi kalau boleh tahu kalian berdua, Mbak Rizka dan juga Kevin, beli paket data yang harganya berapa dan tahan berapa lama? Per bulan kah? Atau yang pasca bayar? Pasca bayar atau prabayar? Kalau saya sih karena handphone juga harus ada paket gitu ya. Jadi untuk yang di rumah sih ya biasa, itu prinsip emak-emak sih, balik lagi. Jadi kalau bisa yang murah tapi cepat, gimana caranya gitu kan. Oke. Jadi yang 300 ribuan sebulan. 300 ribuan sebulan, tapi suka itu ya? Masih suka down ya? Nah, Dan tethering handphone suka mamanya? error, mati dari first medianya gitu. Otomatis kan harus standby ke paket data lain. Iya benar. Kalau Kevin beli yang paket data atau wifi yang paketannya berapa? Kalau wifi yang 350.000 per bulan, terus kalau paket datanya 80 ribuan sih. 80 ribuan, dan itu udah cukup ya selama sebulan untuk menunjang kegiatan belajar dan juga kerja? Cukup banget sih. Soalnya kan kalau paket data handphone nggak begitu kepake kalau di rumah ya, kalau ada wifi kayak gitu. Paling kalau misalnya lagi nggak PPKM gitu, misalnya ketemu di luar gitu atau gimana, baru kepake banget kayak gitu sih. Oke. Sempat ngerasa agak boros nggak sih dengan pengeluaran internet yang harganya segitu? Mbak Rizka coba. Kayaknya sih saya udah ngambil yang paling murah sih ya. Jadi agak-agak pas lah. Oke. Pas, walaupun borosnya kalau lagi error, borosnya di paket data lainnya. Oke, jadi paket data di handphone pribadi ya? Betul. Oke, kalau misalnya Kevin ngerasa boros nggak dengan pengeluaran 350 dan 80 ribu per bulan? Kalau yang sekarang sih nggak boros. Dulu sih boros waktu pakai IndiHome. Soalnya dulu IndiHome sekitar 500-an lebih per bulan. Nah, kalau menurut Mas Luki nih Mas, harga internet di Indonesia sudah murah belum sih untuk harga unlimited 300.000 sampai 350.000? Sebenarnya sudah murah sih untuk harga sebegitu unlimited untuk Indonesia. Cuman memang yang harus diperhatikan ini, Indonesia ini biasanya kalau kasih internet ini tidak imbang antara download dan upload. Oh. Jadi kalau misalnya kita Zoom meeting kayak begini ya, ini kan saya download
Kalau saya nonton, saya download. Tapi ketika saya bicara kan sebenarnya saya upload. Nah, Indonesia itu rata-rata uploadnya itu hanya 1/10-nya. Jadi kalau langganan 10 Mbps, uploadnya itu 1 Mbps. Nah, ini yang kalau jadi kita bikin untuk Zoom meeting ini kan butuh 1,5 Mbps minimal. Nah, ini akhirnya jadi nggak lancar ya. Nah, itu sih yang beberapa problem di kita soal internet. Di rata-rata provider termasuk yang handphone juga kalau kita benchmark begitu mereka uploadnya biasanya lebih rendah. Jadi para YouTuber yang suka upload konten apalagi dengan 4K begitu suka mengeluh mereka karena jadi lambat banget gitu loh untuk uploadnya. Download sih biasanya nggak mengeluh. Tapi emang kebanyakan orang akan besar di download sih. Tapi kalau untuk kita udah ngomong video call begini, kemudian anak belajar mau lewat Zoom, mau lewat Google Meet segala, jadi perhatikan juga uploadnya harus cukup tinggi supaya bisa ya karena mereka interaksi. Oke, ini kan tandanya kemampuannya masih yang untuk uploadnya masih ini ya Mas ya, masih kecil ya Mas ya? Ya mereka men-setnya begitu, jadi downloadnya besar, uploadnya kecil. Nah, untuk bekerja dan juga belajar di masa pandemi seperti ini dengan kemampuan internet Indonesia, nyaman nggak sih? Dari Mas Lucky dulu deh mungkin, yang sekarang kayaknya review-review gadgetnya atau ikut press conference launching handphonenya via online. Nyaman nggak tuh Mas? Sebenarnya di 15 Mbps cukup lah ya, cukup nyaman. Tapi memang kalau misalnya kita misalnya mau capture, mau apa yang gambarnya lebih baik, kita sebaiknya memang di atas itu. Kalau kita sudah pernah coba kecepatan seperti 100 Mbps begitu, kita terasa bahwa buka segala sesuatu itu lebih cepat, lebih nyaman, dan pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat ya, tidak banyak waktu menunggu. Nah, ini yang kita harapkan nanti dengan jaringan 5G, kemudian juga si provider juga akan bisa lebih meningkatkan kecepatannya supaya kita nanti bisa lebih nyaman ya internetan kita, karena internet kita nih masih jauh banget dibanding tetangga-tetangga kita gitu. Oke, berarti minimal 15 apa Mas? Mbps ya? Giga. Apa sih Mas tadi? Ya, Mbps. Mbps. Ya. Oke. Ya. Sempat disinggung 5G. Kalau misalnya Mas Lucky, kalau 5G ini kan tandanya data yang digunakan semakin besar dong Mas. Semakin boros nggak sih itu? Nah, jadi sebenarnya kita menganggap boros itu karena kita beda perlakuan gitu ya. Kalau misalnya dulu kita misalnya download film itu butuh waktu misalnya 30 menit ya. Dengan 5G itu kita akan butuh waktu misalnya hanya 1 menit atau 2 menit. Nah, kita punya sisa waktu ini kita akan mendownload lagi. Nah, ini yang kebiasaan gini yang nanti akhirnya kita bilang kita melakukan banyak hal dalam waktu yang sama. Lebih banyak hal yang kita lakukan. Nah, ini yang akhirnya kita bilang, oh boros ya. Padahal sebenarnya nggak boros, sama-sama aja. Cuman karena waktunya lebih cepat, kita melakukan lebih banyak hal. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai 3G, mau pakai 4G, mau pakai 5G, data sih sama-sama aja. Jumlah yang kita download atau jumlah yang kita upload. Cuman waktu saja yang membedakan. Oke, berarti salah dong ya Mas kalau misalnya kemampuan internet atau sinyalnya lebih tinggi itu lebih boros? Enggak. Jadi itu nggak benar sih. Jadi hanya masalahnya ya kita bisa multitasking lebih banyak lah ya gitu. Sekarang kita bisa langsung beberapa hal itu melakukan yang bareng-bareng, misalnya bareng dengar musik, bareng download, bareng meeting, dan dia tidak down. Berarti ada rumor juga nih Mas yang bilang katanya kalau misalnya kita pakai 4G itu lebih boros daripada kita pakai 3G. Berarti salah ya? Salah, ya.
Oke, kalau gitu aku juga mau ngucapin makasih juga nih buat Kevin dan juga Mbak Rizka. Kayaknya Mbak Rizka gangguan internetnya tuh, suka down. Baru Panjang diomongin umur, ya. baru diomongin. Makasih Kevin ya. Ya, sama-sama, Vi. Oke, sukses terus. Nah, sekarang aku mau fokus nanya ke Mas Lucky perihal tentang cara menghemat kuota nih Mas. Di masa yang semuanya serba online. Bisa nggak sih Mas sebenarnya? Bisa sih. Jadi kalau kita bicara sekarang mak-mak nih yang ngambek soal kuota ya. Nah, ini kan masalah belajar di rumah ya. Nah, kita bisa misalnya kalau dia pakai Zoom atau pakai apapun, misalnya Google Meet atau Microsoft Teams begitu, mereka punya settingan supaya video itu tidak sampai naik ke HD atau HD ya, video yang 720-nya, jadi bisa dimatikan. Jadi videonya itu kan yang terbesar, jadi dia akan pakai format video yang lebih kecil sehingga nanti data yang digunakan akan lebih kecil. Kemudian juga misalnya guru-guru kan bikin presentasi ya, misalnya PowerPoint begitu, dan biasanya mereka adalah screen sharing. Jadi selama menjelaskan mereka itu kan presentasi ya. Nah ini juga butuh kuota yang besar nih untuk diterima oleh murid-muridnya. Nah baiknya bisa jadi lebih bagus misalnya presentasi itu misalnya dibikin dalam bentuk PowerPoint dan dikirim filenya ke murid-muridnya. Nanti murid-muridnya akan selama penjelasan, Sambil gurunya buka ini ya. hanya penjelasan dalam bentuk voice tanpa video, dan murid-murid itu melihat sendiri presentasinya. Nah, ini banyak cara lah ya secara teknisnya. Kemudian kalau memungkinkan juga dimatikan videonya, karena kalau kita lihat misalnya bantuan pemerintah itu kan hanya 12 giga ya, nah ini kan kurang banget. Dan untuk makan aja sekarang PPKM ini katanya juga lebih susah gitu ya, apalagi beli kuota gitu loh. Nah, tapi kan anak-anak pendidikan juga tetap harus. Nah, ini pinter-pinternya sekolah dan gurunya. Kemudian juga pakai aplikasi yang menggunakan paling sedikit internet untuk video meetingnya. Nah, salah satunya dikabarkan Microsoft Teams itu menggunakan data lebih kecil dibanding Zoom untuk format yang kira-kira sama. Nah, jadi itu tinggal pilihan dari sekolahnya sendiri. Bisa gitu. Berarti selain dari media yang kita pilih, kayak misalnya milih aplikasi yang lebih power saver, data saver ya Mas bilangnya? Ya, betul. Data saver. Kita juga harus lebih pintar-pintar untuk ini ya, nyiasatin. Kayak tadi gurunya nge-share dulu PowerPoint-nya, nanti dibuka masing-masing, baru itu tinggal penjelasan by voice aja, biar nggak makin besar ya Mas ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari handphone, kebanyakan ya Mas, handphone pintar sekarang, udah mulai ada mode data saver Mas. Ngaruh nggak tuh? Nah, itu data saver itu lebih ke arah membatasi aplikasi sih. Jadi kalau untuk kelas kayak Zoom begitu memang nggak bisa kita pakai mode data saver di handphone. Kalau itu kalau kita lebih untuk ketika kita mau habis baterai gitu ya, sedangkan kita masih jauh dari colokan, nggak bawa power bank gitu kan, dan kita masih harus dihubungi, kalau nanti penting lah kita pakai data saver. Ini memungkinkan kita bisa tetap dihubungi, tetap ditelepon, bahkan sekarang itu dengan 5% itu bisa telepon bermenit-menit gitu kan. Nah ini sih lebih ke arah supaya menghemat baterai dari smartphone-nya sendiri. Tapi biasanya untuk aplikasi sih dia juga sangat dibatasi. Jadi aplikasi seperti Zoom Meeting begini nggak akan bisa dengan data saver di telepon. Oke.
Berarti memang nggak bisa diselamatkan lagi tuh ya. Iya, Datanya kalau misalnya udah mengenai video call atau Zoom meeting seperti ini, hmm, atau ya, mungkin upload video tugas gitu. Ya, Mas. ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya kebanyakan satu arah gitu ya, apakah ada cara lain Mm-mm. yang memungkinkan gitu supaya supaya sekolah bisa lebih lebih sedikit lah ya menggunakan datanya untuk para muridnya. Nah, untuk keluarga-keluarga yang punya WiFi gitu tidak masalah, tapi mereka yang misalnya tinggal di pinggiran gitu kan, yang kuota itu berarti banget, Mm-mm. juga mungkin bisa saling sharing. Jadi misalnya hari ini si A menggunakan kuota dia untuk download dari misalnya kalau gurunya upload ke YouTube, nah, ditonton oleh bertiga atau di copy gitu ya untuk ke Mm-mm. beberapa teman terdekatnya. Bisa seperti itu sih, supaya nanti besoknya si B, nah, akhirnya mereka kalau mereka download barengan file yang sama ini kan, berarti misalnya kalau 3 orang punya 3 file kan, Mm-mm. jadi sekarang 1 orang saja kemudian dikopikan. Ini tinggal siasat-siasatnya supaya nanti mereka ini nggak banyak makan kuota, Oke. tapi misalnya ya dengan tetangga. Kemudian juga saya pikir kalau memang memungkinkan nih, kan banyak nih rumah-rumah yang saling berdekatan ya, Mm-mm. di gang-gang seperti gitu. Kemudian kalau beli kuota itu, ketika sudah sampai 300.000, itu sebaiknya sudah menggunakan WiFi. Hmm. Jadi kalau misalnya tangganya deket nih kan, kalau di kota nih di gang-gang itu paling gangnya lebarnya 1 meter 2 meter gitu ya. Mm-mm. Tetangganya deket nih, misalnya berempat patungan aja langganan satu WiFi dipakai Oh, bersama gitu tapi ya. jangkauannya memang seluas itu, Mas? Bisa sampai kalau itu, atau mereka tinggal tarik kabel, atau mereka tinggal pakai WiFi eh, extender ya. Oh, Jadi oke. yang bisa memperpanjang jauh jarak WiFi-nya. Jadi kalau rumahnya dekat-dekat gitu bisa dijangkau. Oke. Atau kita bisa bikin sistem mesh. Mesh itu jadi dia lebih luas untuk jangkauan WiFi-nya. Mungkin Jadi bisa banyak dipertimbangkan ya. cara sih kalau untuk mengakalinya ya. Dan Iya. dengan WiFi ini kan berarti mereka punya kuota lebih besar atau sama sekali tidak terbatas ya, unlimited. Jadi selain sekolah bisa juga melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Atau misalnya mungkin dikoordinir oleh desa atau RT RW gitu ya. Nah, kalau memungkinkan. Oke, berarti buat Gitu. detikers yang rumahnya tetanggaan nih sama teman sekolahnya, boleh tuh Mas ya dipertimbangkan untuk Iya. patungan WiFi gitu. Tapi mungkin cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar tuh salah satunya dengan itu ya Mas ya, satu orang yang ngedownload materi nanti disebarkannya menggunakan flash disk atau hard disk ya Mas ya. Mungkin saat ini butuh Iya, kali ya untuk menghemat dari kuota itu sendiri, investasi iya gitu. betul. Iya, betul. Jadi bisa Jadi dioper-oper ya. bisa dioper-oper, besoknya si B, besoknya si C gitu loh. Jadi mereka hanya pakai, misalnya kalau bertiga berarti hanya sepertiga kuotanya saja yang dipakai gitu. Oke. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya detikers di rumah untuk menghemat kuota di masa serba online seperti sekarang ini. Nah, Mas Lucky, aku mau makasih banget nih udah menyediakan dan meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku dan detikers hari ini. Thank you ya Sama-sama. Mas. Semoga sehat terus dan juga semoga internetnya lancar karena semua kerja pakai internet sekarang. Iya, Aduh, kalau misalnya benar. lemot sedikit udah langsung senewen tuh kan, langsung ke depan Iya, pagar nyari-nyari sinyal. benar-benar. Oke deh, Sekarang mesti makasih. punya backup. Apa backup apa Mas? Ya, jadi
untuk seperti tadi Kevin juga mengatakan Heeh. WiFi di rumah itu kadang-kadang nggak cukup, atau seperti yang tadi dibilangin bahwa WiFi di rumah, tetapi nanti kadang-kadang tetap butuh tethering dari smartphone ya. Nah, jadi kadang-kadang memang WiFi juga bisa mati. Jadi akhirnya kita tetap butuh ada backup lah. Oke. Berarti tetap harus backup paket data ya, jangan ngandelin WiFi Ya. tok gitu. Oke, thank you Mas atas infonya, dan semoga Detikers juga bisa terinspirasi ya, dan juga mendapatkan edukasi mengenai kuota dan juga internet di Indonesia, yang juga bisa menambah wawasan tentang paket data atau WiFi nih, mau pakai yang mana dan pertimbangannya apa kalau mau pasang WiFi. Semoga mencerahkan juga buat yang nonton, dan aku Viani Sahita pamit. Masnya juga pamit. Mas Lucky udah hilang. Ya. Selamat. Oke, aku pamit, dan semoga Detikers di rumah sehat-sehat terus dan juga lancar sekolah dan kuliahnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!